Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa alhamdulillah malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan terkait matan al-aqidah atau hawiyah yang insya Allah memasuki 3 poin terakhir dari kitab ini. Semoga Allah terus memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu dan melanjutkannya sampai kita bertemu dengannya. Amin, amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ustadz kami persilahkan falyatafadhol mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan ya di kitab Aqidah Tahawiyah ini, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah tidak membenarkan, tidak memvalidasi ya kepada para dukun, ya, para urraf, para tukang ramal, orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib, baik yang sudah berlalu maupun perkara gaib yang akan datang. Ya, tidak juga dukun-dukun dari yang beraliran hitam maupun para dukun yang melakukan pengobatan, ya, atau yang disebut dengan dukun putih, ya. Jadi semuanya kita tidak boleh membenarkan. Nah, ini perlu terus digaungkan ya. Salah, kita tidak boleh membenarkan kepada para dukun, baik dukun hitam maupun dukun putih, karena kalau kita lihat di tengah masyarakat itu masih banyak orang-orang yang mempercayai para dukun ini, ya. Apa yang namanya dukun untuk pengobatan, mengobati penyakit, ya, dengan kedok spiritual atau dengan ruqyah, ya, padahal isinya dukun, atau dengan tenaga dalam, ya, tenaga dalam atau transfer energi, ya.
transfer energi eh, yang semuanya ini berindikasi adanya perdukunan, ya. Atau yang namanya kuncen, ya, kuncen-kuncen yang menjaga tempat-tempat pesugihan, tempat pemujaan, tempat eh, apa ritual-ritual, ya, gitu. Atau ada yang disebut dengan ilmu laduni, ya. Ilmu laduni, ilmu yang mengajarkan ilmu-ilmu kedijayaan, ya. Misalnya ilmu penerawangan, ilmu kebedasan, ilmu kejayaan, ilmu kanuragan, ya. Ajian-ajian, eh, yang semuanya adalah berindikasi perdukunan, ya. Nah, jadi eh, dukun itu banyak jenisnya, ya. Banyak jenisnya yang kadang-kadang sebagian orang terkecoh karena penampilan, karena kata-kata, ya, itu. Yang eh, ini kita sangat prihatin, ya, dengan maraknya orang-orang yang mendatangi para dukun. Nah, tidak jarang ini dianggap hal yang wajar, ya. Padahal di baliknya ada bahaya akidah yang mengancam, ya. Kemudian Mu'alim katakan, oh, wala mu'allif wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaban. Nah, di sini merupakan penjelasan dari bait sebelumnya bahwa yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma para ulama, nah, ini sesuatu yang tercela dan kesesatan, bahkan bisa mengantarkan pelakunya kepada kekufuran dari sisi akidah atau dari sisi perbuatan. Dan kenyataannya bahwa sebagian orang yang mengaku atau mengklaim dirinya eh, kebaikan, ya, atau tenggelam dalam ibadah atau sibuk dengan menyibukkan diri dengan zuhud misalnya, ternyata mereka mengaku atau mengklaim sesuatu yang keluar dari aturan-aturan syariah. Gitu. Ada yang membuat ibadah-ibadah baru, zikir-zikir baru, sholat-sholat yang dianggap ini bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, ya. Misalnya eh, bahwa eh,
kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana ke muka bumi, maka dia harus eh, laporan atau ngasih tahu dulu, minta izin dulu kepada seorang yang dianggap wali. Ya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini ucapan yang penuh dengan kekufuran. Ya. Atau seseorang yang sudah mencapai derajat ma'rifat, ya, itu dianggap boleh tidak melaksanakan ibadah. Boleh, eh, walaupun tidak ibadah, walaupun melakukan maksiat. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Ada ucapan-ucapan seperti itu, ya. Ucapan-ucapan seperti itu yang keluar dari pakem syariat dalam akidah, ya. Jadi ucapan-ucapan yang menjurus kepada kekufuran, ya. Padahal mungkin dalam kesehariannya menampakkan seolah-olah mengklaim kebersihan hati, ya, mengklaim penuh kezuhudan, kerajinan, ketekunan dalam beribadah, gitu. Perbanyak zikir, ya, perbanyak zikir dan sebagainya, ya. Dan ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya menempuh jalan tasawuf, ya. Maka di sini tidak jarang orang-orang yang bergelut di bidang eh, ketarikatan, ya. Ini ujung-ujungnya ada eh, indikasi menjadi seorang kahin, ya. Sebagian yang dibahas kemarin, ya, itu. Jadi ada indikasi-indikasi mereka menjadi seorang kahin, ya. Maka dalam ini kita harus sunnah dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh membenarkan para dukun, ya, para uraf, eh, di mana yang nampak dari mereka adalah adalah sebagai wali-wali dan saudara-saudara setan, ya, gitu. Kemudian Bawali mengatakan wa nara, dan kita melihat al jama'ata, akan jamaah. Jamaah haqqan, ala benar, wa sawaban, dan tepat. Maka di sini para Syekh Imam Ja'far At-Tahawi mengatakan, ya, dan kita melihat, maksudnya kita meyakini, ya, wa na'taqidu, nara berarti wa na'taqidu, kita uh, melihat, kita meyakini, ya, bahwa jamaah itu adalah rahmah, ya. Jamaah itu adalah benar, ya. Nah, ini disebutkan, diambil dari perkataan
Sabda Rasulullah SAW, Innal Yahuda iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah, wa inna Nasara iftaraqat ala isnataini wa sab'ina firqah. Sesungguhnya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kelompok. Dan sesungguhnya Nasara terpecah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqatan. Sesungguhnya umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Lalu para sahabat bertanya, Man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Karena Nabi SAW menjawab, hiya al-jamaah. Kelompok itu adalah al-jamaah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, hiya ma kana ala misli ma ana alaihi liyawma wa ashabi. Ya, kelompok itu adalah yang keadaan dia seperti apa yang aku di atasnya dan juga para sahabatku di hari ini. Ya. Nah, jamaah itu ini disebutkan dalam berbagai hadis, ya, dalam berbagai hadis, dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Artinya jangan memisahkan diri dari Al-Quran, ya, dari As-Sunnah. Dan ini makna dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam itu secara jami'an wa duna tafriqin. Ya. Seluruhnya tidak terpecah belah. Ya. Karena terpecah belah itu adalah cara-cara setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Yaitu mereka berpecah di antara satu urusan dan urusan di antara urusan Islam, di antara ajaran Islam. Ya. Maka mesti masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh satu masuk, sebagian lain tidak. Ya. Jadi tidak boleh dikatakan saya masuk sebagian Islam dan saya tidak mau masuk di sebagian yang lain. Saya terikat dengan ajaran Islam ini, tapi yang lain tidak mau. Ya. Ini yang maksud dengan al-jamaah. Nah, jamaah dalam hal ini, para ulama salaf ini berbeda pendapat, ya, tentang makna jamaah ini. Di mana jamaah ini apa dan siapa, ya. Nah, tapi secara global, makna jamaah ini ada dua. Pertama,
Jamaah dalam agama. Jama'atun fiddin. Jamaah dalam agama. Yang kedua, jamaah dalam badan dan dunia. Nah, dalam hal ini, jamaah, ya, jamaah dalam pengertian berkumpul dalam agama, ya, yaitu agama apa? Agamanya para sahabat, agamanya para tabi'in. Ya, itu. Maka jamaah dalam agama ini asasul a'zam, ya, ini prinsip yang besar, ya. Dasar prinsip, prinsip yang mendasar, ya, asasi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan mengutus para rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan Al-Qur'an agar manusia ini berkumpul di atas agamanya, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Harus sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, ya. Itu. Serta manusia itu harus berlepas diri, harus menjauhi, memusuhi dari kesyirikan, dari kekufuran. Ya, manusia itu harus mentaati Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini makna dari jamaah fiddin. Ya, itu. Maka ini mana dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian jangan berpecah belah. Jangan memisahkan diri dari Al-Qur'an. Harus berkumpul bersatu di bawah naungan tali Allah. Ya, tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Ya. Maka dengan hal inilah agar manusia ini berkumpul bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, agar orang-orang ini mentauhidkan Allah bersama-sama, maka disyariatkannya jihad, diperintahkannya berdakwah, ya, ya. Agar apa? Agar berkumpul manusia itu untuk mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tidak berpecah belah, ya. Agar mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dalam hal ini jamaah di sini al-ijtima' fi mulazamatil Islam. Berkumpul dalam berpegang teguh, berkomitmen terhadap Islam. Wal iltizamu bihi, dan berpegang teguh terhadap Islam itu. Tidak boleh mengimani sebagian Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lain. Ya. Harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh memisahkan diri sebagian dan masuk sebagian. Ya. Maka dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam suluk, semuanya harus masuk. Ya. Yang kedua, jamaatul abdan, yaitu berkumpul secara badan dengan mentaati penguasa Islam, ya.
yang memerintahkan kepada ketaatan, bukan ketaatan dalam maksiat. Ya. Jadi wajib taat dalam perkara-perkara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh mentaati mereka dalam perkara maksiat. Kalau kau mentaati mereka, mentaati penguasa yang uh, kepada maksiat, apalagi kepada kekufuran, maka ini sama dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mentaati makhluk pada sesuatu yang Allah haramkan, atau mentaati makhluk pada sesuatu yang Allah larang, ya. Nah, ini berkumpul dalam badan maksudnya, ya. Kamu alif di sini mengatakan al-jamaah, al-jamaah haqqan wa sawaban. Jamaah di sini yaitu masuk Islam secara keseluruhan, ya, sebagaimana masuk Islamnya para sahabat, para tabi'in, dan tentu mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan jamaah. Ya, jamaah pertama adalah jamaahnya para sahabat. Ya, di mana mereka secara akidah mengikuti akidahnya Rasulullah SAW, mengikuti ibadahnya ibadah Rasulullah SAW. Maka yang menyimpang dari jamaah ini disebut dengan firqah. Karena jamaah ini adalah jamaah yang berkumpul di atas Al-Quran was Sunnah. Gitu. Berkumpul di atas Al-Quran was Sunnah. Mereka tidak memisahkan diri dari Al-Quran was Sunnah. Ya. Uh, maka dalam hal ini uh, yang pertama kali menyempal dari jamaah kaum muslimin adalah Khawarij. Ya, lalu diikuti dengan Syiah, ya. Lalu diikuti dengan Qadariyah, Mu'tazilah, ya. Kemudian Jabariyah, ya. Nasibiyah dan sebagainya yang mereka menyempal dari eh, jamaahnya para sahabat. Maka mu'allif mengatakan di sini wa nara al jama'ata haqqan wa sawaban. Maka kita meyakini jamaah adalah benar dan tepat, ya. Nah, sawab itu adalah tepat, ya. Orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat ini, maka dia tidak di atas jalannya para sahabat, ya. Tidak berada di atas jalannya para sahabat. Nah, kemudian Malik katakan wal furqatu zaygan wa azaban. Furqah, furqah itu memecahkan diri, memisahkan diri. Ya. Jadi kalau jamaah itu bersatu di asas Al-Quran was Sunnah, sedangkan kalau furqah adalah memisahkan diri dari Al-Quran was Sunnah. Ya. Nah ini furqah. Ya.
Nah, furqah ini adalah yang menyelisihi asluddin, ya, prinsip agama itu. Jadi penyelisihan disebut firqah, furqah, memisahkan diri maksudnya, ya, memisahkan diri itu memisahkan diri dari asluddin, pada prinsip-prinsip agama, pada dasar-dasar agama. Dia menyelisih itu, ya, dari prinsip-prinsip agama yang telah dicanangkan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan munculnya hal-hal yang baru atau bid'ah dalam akidah. Bahkan bid'ah ini mengarah pada syirkiyah al-kufriyah, ya, seperti bid'ahnya pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau membuat eh, akidah-akidah baru, ya, misalnya membuat eh, Ka'bah tandingan, ya, kemudian beribadah, bertawaf di Ka'bah tandingan itu, ya, berdoa di sana, sholat di sana, ya, itu. Maka ini adalah mengarah kepada eh, bid'ah-bid'ah yang berasal dari keyakinan, ya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah, ya, kaum Syiah, ya. Jadi bid'ahnya dalam bid'ah akidah, ya, yang mengarah kepada syirkiyah, kufriyah, ya. Mana mereka bertalbiyah, berdoa kepada para imam, ya, berzikir menyebut nama imam-imamnya, ya, bersujud di atas atau di apa kepada kuburannya, ya, berlindung, meyakini bahwa imam-imam ini bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa mencegah atau menghalangi dari neraka dan sebagainya. Ini adalah i'tiqadiyah al-kufriyah, ya, bid'ah yang sifatnya keyakinan yang kekufuran, penuh kekufuran. Kemudian ada firqah yang bid'ah tapi tidak mengakibatkan kekufuran. Seperti bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Murji'ah, ya, ya, bid'ahnya sebagian Sufiyah, ya, gitu. Kemudian yang ketiga ada perpecahan dalam masalah amaliyah, ya. Seperti masalah-masalah fikih, ya, yang ada bid'ahnya di sana, ya. Tapi bukan bid'ah dalam akidah, ya, gitu. Misalnya sering bid'ah dalam sholat, ya, bid'ah dalam puasa, ya, bid'ah dalam toharoh dan sebagainya. Nah, yang pertama tentu bid'ah yang syirkiyah kufriyah ini, ya, ini tercela, ya, ini tercela, ya, karena mengarah kepada kekufuran dan kesyirikan, ya, itu. Jadi secara asalnya juga ini sudah tercela, ya. Yang kedua, walaupun ini tidak mengeluarkan dari Islam, ya, bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, ya. Tapi mereka ada cacat dalam akidah, tidak mulus seperti akidahnya para sahabat, ya. Kemudian dalam hal ini bagaimana kalau
bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah. Tetap harus diingkari, ya. Tetap harus diingkari, dan itu bukan bagian dari agama, tapi itu bagian yang dibuat-buat, ya. Gitu. Kan tetapi ini dikategorikan maksiat, ya. Dikategorikan maksiat, durhaka, ya, yang eh, di mana ancaman-ancamannya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk bisa meminum air telaga dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malah dikatakan di sini wal furqatu zaygan wa azaban, dan furqah itu adalah zaig, ya, ketergelinciran dan siksa, ya. Kemudian Ma'lif mengatakan wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. Dan agama Allah fil ardi was sama'i wahidun. Agama Allah itu di bumi dan di langit adalah hanya satu, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Kalau Allah Ta'ala inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa qala Ta'ala wa raditu lakumul Islama dinan. Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Di sini Imam At-Tahawi rahimahullah taala menjelaskan bahwa ya, agama Allah itu baik di bumi itu yang dianut oleh manusia maupun agama yang di langit, yaitu agama eh, yang dilakukan oleh para malaikat, ya. Itu satu, tidak ada dua, tidak yang ketiga, ya. Itu agama Islam, ya. Jadi agama penduduk langit dan agama penduduk bumi, ya, itu adalah hanya satu, yaitu Islam. Nah, akan tetapi di bumi ini ada orang-orang yang mengaku Islam, tapi isinya bukan Islam, ya, gitu. Seperti eh, agama Syiah, mereka mengatakan bahwa kami adalah Islam, selain kami bukan Islam alias kafir, gitu. Begitupun Ahmadi mengklaim bahwa dirinya mereka adalah Islam. Di luar kami adalah bukan Islam, ya. Begitupun ada pengikut atau pendiri salah satu ormas di Indonesia, ya, yang mewajibkan baiat kepada para pengikutnya, ya. Ya. Mereka mengklaim bahwa mereka satu-satunya yang Islam. Sedangkan yang lain bukan Islam. Kalau bukan Islam berarti kafir. Ya, itu. Orang-orang kafir adalah yang najis, ya. Sehingga ketika mereka bertemu dengan selain golongannya, ya, mereka harus mencuci tangan, cuci pakaian, ya. Dianggap najis, ya. Nah, begitu banyak orang yang mengklaim Islam, ya.
Begitupun orang-orang yang berpikiran liberal. Mereka mengatakan yang disebut dengan Islam itu adalah setiap penganut agama manapun, mau ngakunya Islam, mau Hindu, Nasrani, ya, Yahudi, atau Buddha, atau Konghucu, ah, aliran kebatinan, selama mereka taat terhadap Tuhannya, mereka tunduk terhadap ajaran agamanya, ya, mereka berbuat amal kebaikan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut mereka adalah Islam dan mereka adalah Muslim yang berhak mendapatkan surga. Jadi menurut mereka di surga itu ada orang Islamnya, ada orang Nasraninya, ya, ada orang Konghucunya, Buddha, Hindunya, dan sebagainya dari berbagai aliran agama. Yang penting masing-masing pengikut agama itu setia, taat terhadap ajarannya agama masing. Mereka adalah Muslim. Ya. Jadi ini yang diatur juga oleh para humanisme, ya, filsafat humanisme dan para penganut teosofi, ya, gitu. Yang intinya mereka beraliran pluralisme agama, ya. Tidak memandang agama apa itu, menurut mereka kebenaran itu adalah tunggal, ya, tidak mutlak. Nah, yang mana ini yang disebut Islam itu? Nah, Islam itu adalah dari istislam, artinya berserah diri. Ya. Berserah diri kepada siapa? Nah, maka berserah diri adalah kepada Allah, ya, bukan kepada selain Allah. Maka Islam adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berserah diri kepada Tuhannya masing-masing, ya. Bukan berserah diri kepada aturan agama masing-masing yang berbeda-beda, tidak. Harus istislamu lillah. Dan bagaimana caranya? Bitauhid, dengan cara bertauhid. Itu. Jadi tidak disebut Islam kalau tidak bertauhid. Ya, ya, tauhid dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Bukan tauhid dalam pengertian menurut Syiah. Syiah juga mereka bertauhid. Menurut mereka yang disebut tauhid itu ya percaya kepada imam-imamnya. Itu tidak disebut tauhid. Kalau membenarkan mempercayai imam-imamnya, ada yang imam 7, ya, ada imam 12. Gitu. Itu tidak disebut tauhid. Ya. Walaupun mereka mengganti dengan istilah tauhid, itu tidak dikatakan tauhid. Karena sebut tauhid itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah, ya. Wal inqiyadu lahu bitaat, dan tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Jadi beramal soleh, menerima dan tunduk patuh. Ya. Tidak ada penolakan, tidak ada pembangkangan, tidak ada kesempitan. Gitu. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri. Berlepas diri berarti menjauhi dan memusuhi dari kesyirikan dan para pengikutnya. Nah, ini Islam. Kalau ada orang yang mengaku Islam, tapi dia masih
suka terhadap hal-hal yang syirik, ya, mengakui agama-agama lain sebagai hal-hal yang benar, maka ini tidak sah keislamannya. Gitu, ya. Maka inilah yang maksud dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Maka benar kata Imam At-Tahawi, dinullahi fil ardi was-samai wahid. Agama Allah di bumi dan di langit ada satu, ya. Tidak ada agama-agama eh, selain Islam, ya. Karena Islam itu hanya satu, yaitu akidahnya sama. Maka dakwah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, itu memiliki benang merah yang sama. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang mengajarkan harus beribadah kepada berhala, kepada bintang-bintang, ya, kepada jin-jin, pada setan, ya, gitu. Nah, ad-din itu ini diambil dari kata dana yadinu, yaitu sesuatu yang dipegang, sesuatu yang eh, manusia meyakininya, ya, dijadikan jalan ketundukan, ketaatan, kepatuhan, ya. Maka di sini Islam itu harus berserah diri secara wajar, ya. Artinya tidak boleh menghadapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menghadapkan hatinya, wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Benar, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, ya. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapa lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ya. Ya. Jadi dia maksudnya menghadapkan ibadah, berharap ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Islam itu adalah istislamul amal, menyerahkan amal. Maksudnya niat tujuan amal itu hanya untuk Allah, ya, gitu. Yang bebas, bersih dari hawa nafsu, gitu. Yang ketiga, berserahkan di hati, ya. Nah, berserah diri hati, yaitu Islamul qalbi, ya, yaitu mengikhlaskan dalam ucapan dan perbuatannya dan segala kondisinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kemudian muallif mengatakan wa huwa bainal guluwi wa huwa bainal guluwi dan Islam ini antara berlebihan wa taksiri
dan meremehkan. Wa baina tashbihi, dan antara tashbih menyerupakan, wa ta'tili dan ta'til menghilangkan. Wa bainal jabari wal qadari, dan di antara jabariyah dan qadariyah. Wa bainal amni wal ya'si, dan Islam ini di antara merasa aman dan putus asa, ya. Nah, ini sifat karakteristik dari agama Islam, ya. Jadi agama Islam itu agama yang pertengahan. Khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan, ya. Itu di sini Imam Abu Ja'far mengatakan wa huwa bainal ghulu wa taksir, ya. Islam itu di antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Jadi Islam itu tidak tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Tidak ifrat dan tidak tafrit, ya. Berlebihan bisa dalam keyakinan maupun ibadah, ya. Itu berlebihan itu apa? Menambah sesuatu yang diizinkan oleh syariat, ya, baik dalam ibadah, dalam keyakinan maupun dalam perbuatan. Jadi melebihi standar, gitu bahasa kita. Melebihi ukuran. Melebihi ukuran dari batas normal, ya. Sedangkan taksir itu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dengan mengurangi, ya, dengan penuh kecerobohan. Itu. Ya, ini lawan dari gulu. Jadi kalau gulu berlebih-lebihan, kalau taksir di bawah standar, ya, itu. Maka gulu bisa menyesatkan, bahkan bisa mengarah pada kekufuran. Ini gulu dalam akidah misalnya, gulu dalam ibadah, ya. Misalnya tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah, ya. Tidak mau berusaha, tidak mau mencari penghasilan karena ingin terus beribadah. Ini gulu, ya. Gulu dalam ibadah. Tidak juga misalnya terus saja eh, berusaha, tidak mau beribadah, tidak. Jadi agama Islam ini agama yang pertengahan, ya. Begitupun misalnya Islam itu pertengahan antara Khawarij dengan Murji'ah. Kalau Khawarij itu gulu dalam takfir, ya. Jadi berlebihan dalam mengkafirkan. Orang yang melakukan dosa besar langsung divonis kafir. Sedangkan Murji'ah ini gulu dalam taslim, menganggap Islam. Orang yang sudah jelas-jelas batal keislamannya masih dianggap seorang muslim, ya. Orang sudah orang menghina Allah, mencaci maki Rasulullah, orang yang mengatakan Quran itu adalah tidak relevan di zaman ini, masih dianggap Islam, gitu. Maka Islam itu pertengahan dalam akidah, dalam ibadah, pertengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Inilah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Gitu. Kemudian misalnya dalam qadar, memahami qadar, meyakini qadar, pertengahan
antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah bahwa Allah tidak berikut campur dalam masalah qadar manusia, ya. Allah tidak mengetahui qadar manusia. Allah tidak menentukan qadar lah. Gitu. Manusia yang buat qadar sendiri, ya. Manusia bebas untuk berbuat sendiri, ya. Ini beda dengan Jabariyah. Jabariyah itu ya fatalism, bahwa semua perbuatan manusia sudah diatur oleh Allah, sudah ditakdirkan. Manusia itu terpaksa oleh takdir Allah. Mereka tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk membuat usaha. Tidak. Maka Islam itu pertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Ya. Allah Islam menetapkan bahwa Allah telah menciptakan qadar ini, yang baik maupun yang buruk. Ya. Misalnya, ini ada keimanan, ada kekufuran. Kekufuran dan keimanan keduanya diciptakan oleh Allah. Keduanya ditakdirkan oleh Allah. Itu. Ketaatan dan kemaksiatan keduanya diciptakan dua-duanya oleh Allah. Maka di sini posisi manusia yang diberikan akal, diberikan hati, diberikan emosi, diberikan panca indera sebagai sumber-sumber ilmu, ini harus memilah dan memilih, ya. Mana jalan keimanan, mana jalan kekufuran, mana jalan ketaatan, mana jalan kemaksiatan, mana jalan keselamatan, mana jalan kecelakaan. Manusia di sini berperan untuk memilah, memilih, dan mengambil keputusan. Gitu. Maka kalau dia memilih keimanan, memilih petunjuk, ya, sungguh dia telah mendapat petunjuk. Tapi kalau memilih kekufuran, kesesatan, kemaksiatan, itu pilihannya. Maka dia akan mendapatkan balasan dari keputusannya. Orang yang memilih keimanan, dia akan mendapatkan balasan dari pilihannya. Nah, ini jadi Islam itu agama yang pertengahan, ya, baik dalam akidah maupun ibadah. Kemudian pertengahan dalam mana? Baina tasybih wa ta'til, ya. Menyerupakan dan menghilangkan. Tasbih itu kelompok musyabbihah, di mana mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Yadullahi ka'aidina, tangan Allah seperti tangan kita. Gitu. Wa ainullah ka'ayunina, mata Allah seperti mata kita. Bagaimana mata manusia. Ini tasbih, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat manusia. Nah, ada kelompok yang, ada orang-orang yang ini menyerupakan, udah aja dibuang semua. Ada sifat-sifat Allah yang khabariyah, zatiyah, khabariyah, sifat tangan, sifat mata, udah aja dibuang. Taktil namanya, kelompok Mu'tazilah. Nah, Islam itu tidak seperti itu. Pertengahan, ya, tidak tasbih, menetapkan sifat bagi Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya. Tapi tidak menyerupakan dan tidak membuang. Ditetapkan, akan tetapi hakikatnya tidak diketahui, ya. Kaifiahnya, ilustrasinya, gambarannya kita tidak mengetahui, ya. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh diserupakan dengan makhluk, walaupun sama secara pembahasan, ya, ungkapannya. Wa bainal jabari wal qadari, di antara Jabariyah dan Qadariyah, wa bainal amni wal ya'si, demikian juga pertengahan di antara rasa aman, ya, merasa aman dan putus asa, ya. Gitu. Merasa aman
ini dari apa Murji'ah ya. Al-Ya'si ini dari Khawarij ya gitu. Kerja itu ya merasa aman. Yang penting orang mengucapkan sudah bersyahadat ya bebas mau melakukan apapun. Maksiat itu tidak kedurhakaan, tidak mempengaruhi iman. Ini merasa aman. Ya. Beda dengan Khawarij ya. Khawarij itu al-ya'su, putus asa. Al-ya'su merasa putus asa, melakukan dosa besar, putus asa dari rahmat Allah. Nah, sekalian ini sudah eh, pembahasannya sudah selesai ya. Gitu. Dia Ali mengatakan bahwa Allah ayyusabbitana 'alal iman wa yahtima lana wa yahtama lana bihi wa ya'simana min al-ahwa'il mukhtalifah wal ara'il mutafarraqah wal madzahibil radiyah misal al-musyabbihah wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء بالله الإسمة والتوفيق. Sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau menutup dengan doa dan wa nas'alullah ta'ala dan kita memohon kepada Allah an yusabbitana 'alal iman agar Allah menetapkan kepada kita di atas keimanan wa yahtamalana bihi dan semoga Allah menutup kepada kita semua dengan keimanan itu wa ya'simana minal ahwa'il mukhtalafah ya mukhtalifah dan semoga Allah menjaga kita dari hawa nafsu yang berbeda-beda ya wal ara'il mutafarriqah dan pendapat-pendapat yang memecah belah wal madzahibir radiyah dan mazhab-mazhab aliran-aliran yang kotor mislul musyabbihah seperti kaum musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah wal mu'tazilah dan kaum mu'tazilah ya wal jahmiyah eh, jahmiyah yang disebahkan kepada Jahm bin Safwan wal jabariyah dan jabariyah fatalism wal qadariyah dan qadariyah free will ya wa dan sebagian dan selain mereka minal ladzina khalafus sunnata wal jamaah dari orang-orang yang menyelisihi akidahna ahlus sunnah wal jamaah wa khalafud dalalah dan mereka menyelisihi uh, kesesatan ya wa nahnu minhum bara'un dan kita berlepas diri dari mereka wa hum indana dalalun wa aradiya'u dan mereka di sisi kita menurut kita adalah sesat ya tidak benar ya wa aradiya'u dan uh, tidak bersih atau kotor wa billahil ismatu wa taufik hanya kepada Allah penjagaan dan taufik. Baik, ikhwan sekalian bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Eh, Alhamdulillah ya sudah selesai ini pembahasan akidah atau hawiyah ya. Ada pertanyaan Silahkan, Ihwa, barangkali ada yang mau ditanyakan yang belum jelas. Monggo. atau kita ada kajian atau ada ujian? Ujian, Ustaz, insya Allah. Insya Allah nanti Ujian dibuatkan ujian. ini satu kitab ya. Insya Allah dibuatkan. Ya, salah kita ujian aja. Ya, nanti anak susun soalnya gitu. Eh, mudah-mudahan minggu depan kita
ujian lagi ya. Insya Allah Ustaz. Jadi Ya. dibuatkan form insya Allah untuk ujiannya. Mungkin Insya sampai Allah. di sini dulu. Ya, ya. Silakan, tapi ditutup aja kalau tidak ada pertanyaan. Ah, Saya ditutup aja. Eman, Taufik. Apaan gangguan sinyal Ustaz. Baik, Ya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung pelajaran malam ini juga sampai di akhir dari kitab Akidah Al-Tahawiyah. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan jangan lupa untuk terus mengulang-ulangnya karena akidah adalah hal yang penting. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran antum semua dan khusus kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat nanti dan juga Allah membalas dengan ganjaran yang sebaik-baiknya dunia dan akhirat. Kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz dan Taufik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Karena lab dulu ya. Ya Terima Ustaz, kasih. jazakumullah khairan barakallahu fiik. Sanallahu alaihi. Ustaz, zinukum ikhwah. Jazakumullah khairan.